Academy kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video tentang VLAN. Yang pertama, pengertian VLAN. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Yang kedua, kegunaan VLAN. VLAN berguna untuk memberikan sebuah metode untuk membagi satu fisik network ke banyak broadcast domain. Broadcast domain ini biasanya sama dengan batas IP subnet. Tiap subnet mempunyai satu VLAN. Yang ketiga, cara kerja VLAN. Cara kerja VLAN terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Filtering database. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai konfigurasi pengumpulan VLAN yang terdiri dari A. Static entries. 1. Static filtering entries. Tahapan ini akan mengelompokkan apakah paket data yang akan dikirim, dibuang, atau disimpan pada dynamic entries. 2. Static registration entries. Tahapan ini akan mengelompokkan paket data untuk dikirim ke jaringan VLAN melalui port yang telah ditentukan. B. Dynamic entries. Dynamic filtering entries. Tahapan ini akan memilah paket data dikirim atau dibuang, diteruskan atau dihentikan pada grup. 3. Dynamic registration entries. Tahapan ini kembali port yang bertanggung jawab untuk memilih paket data. 2. Tagging. Tagging adalah sebuah sistem yang memilah tentang tujuan VLAN yang disampaikan dalam bentuk tag header, sehingga informasi dapat dikirim ke user tertentu saja dan di dalamnya terdapat match address. Terdapat dua jenis tagging, yaitu A. Ethernet Frame Tag Header. Kedua, Token Ring and Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. Yang keempat, kelemahan dan keunggulan VLAN. Kelemahan dan keunggulan VLAN. Kelemahan VLAN yaitu secara logika jaringan VLAN berbeda network tetapi secara fisik satu network. Artinya, jika network utama bermasalah, maka semua VLAN akan terkena masalahnya. 2. Ketika data yang dikirim broadcast, maka data tersebut malah dikirim ke semua VLAN. 3. Ketika jumlah host di dalam VLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Keunggulan VLAN. Yang pertama adalah keamanan. Semua data sensitif dipisahkan dari jaringan yang ada, sehingga pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting berkurang. Kedua, penghematan biaya. Dapat menghemat biaya dengan menghilangkan biaya mahal dari peningkatan jaringan dan penggunaan bandwidth dan uplink yang efisien. Yang ketiga, kinerja yang lebih tinggi. Dapat mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja dengan membagi jaringan layer 2 menjadi kelompok logis. Yang kelima adalah jenis-jenis VLAN. Jenis-jenis VLAN terbagi menjadi 3, yaitu default VLAN adalah VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch dihidupkan. Yang kedua, data VLAN adalah VLAN yang hanya mengatur trafik pada VLAN. Yang ketiga, native VLAN adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking dan unattached gate. Yang keenam, ada jalur VLAN. Bentuk jalur VLAN yang pertama ada tradisional. Jalur VLAN satu ini memiliki banyak jalur. Yang kedua ada trunking, yaitu jaringan VLAN yang mempunyai satu jalur, di mana pada jalur tersebut memiliki teks yang mengidentifikasikan beberapa VLAN atau jalurnya mempunyai banyak jalur logika dalam 1 detik. Yang ketujuh, port yang digunakan biasanya adalah port 24. Yang kedelapan, mengapa kita harus menggunakan VLAN? Karena pada penerapan sebuah teknologi VLAN memungkinkan sebuah jaringan menjadi lebih fleksibel untuk mendukung tujuan bisnis. Berikut sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih.